Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabah Rabbi yassir la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati ya madadi ya karamati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini itu satu pasal. La tuzawwiju imra'atun nafsaha, tidak menikahkan oleh wanita akan dirinya wanita, biiznin min waliyiha, dengan izin dari walinya wanita, wala duna idnihi, dan tidak menikahkan ia wanita akan dirinya dengan tanpa izin walinya wanita, dengan tanpa izinnya wali. Wala ghayraha, dan tidak menikahkan oleh wanita akan selainnya wanita, biwikalatin, dengan cara wikalah perwakilan, anil wali, dari wali, wala biwilayatin, dan tanpa perwakilan dari wali, wala biwilayatin, ada dan tidak menikahkan ia wanita akan selainnya wanita dengan wali, dengan perwalian. Wala taqbalu nikahan bi ahadin, dan tidak menerima atau mengqabul ia wanita akan nikah bagi seorang pun, biwilayatin, dengan perwalian, wala biwikalatin, dan tidak juga dengan cara perwakilan, qat'an, karena terputus, laha, baginya wanita, an hadzal babi, dari ini bab menikahkan. Idla yaliku bi mahasinil adati, karena tidak layak, tidak cocok dengan kebagusan adat atau dengan adat yang bagus, oleh masuknya wanita fihi, padanya bab menikahkan, lima qusida minha, karena sesuatu yang dimaksudkan akan ia wanita, akan sesuatu minha, darinya wanita, minal haya'i, dari rasa malu, wa adami dzikrihi aslan, dan tidak adanya penyebutannya, maksudnya wanita pada ini bab aslan, secara asal dari Al-Quran dan hadis. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, adapun laki-laki itu menjadi pemimpin atas wanita. Wa taqaddama hadithun, dan telah terdahulu oleh hadits, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah akan hadits, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata, tidak menikahkan oleh wanita akan wanita, walal mar'atu nafsaha, dan tidak menikahkan oleh wanita akan dirinya sendiri. Dan telah meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Ad-Darqutni dengan isnad atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Wal waqu fi nikahin bila waliyin, dan adapun waqa, menggauli jima pada nikah dengan tanpa wali, bi an zawwajat nafsaha, dengan bahwa menikahkan ia wanita akan dirinya wanita, yujibu mahal mithli, itu mewajibkan ia waqa tersebut akan mahar mithil, dunal musamma, bukan
mahar yang disebutkan dalam akad. Lifasadin nikah, karena rusaknya nikah tersebut. La hadda dan juga tidak ada hukum had, tidak dihad di syubhati ikhtilafil ulama bi sihhatin nikah, karena ada syubhat ikhtilaf ulama pada kesahan nikah tersebut. Fa inna Abu Hanifah, maka sesungguhnya Imam Abu Hanifah yusahhihuhu, mensahihkan ia Imam Abu Hanifah hu akan pernikahan tersebut, yakni wanita menikahkan dirinya sendiri. Naam, yu'azzaru, ditakzir, mu'taqidu tahrimihi, akan orang yang meyakini haramnya menikah tanpa wali. Nah, kesimpulannya. Kesimpulan ini tentang wanita. Wanita tidak punya hak untuk menikahkan dan juga tidak berhak menerima nikah, karena alasan yang telah disebutkan itu tidak cocok bagi wanita yang mereka dimaksudkan dengan rasa malu. Kemudian juga disebutkan di sini tentang watok yang terjadi dengan cara nikah tersebut. Maka watoknya itu akan mewajibkan mahar misil, bukan mahar yang disebutkan dalam akad nikah tersebut. Namun juga tidak dihukum had, karena menolak syubhat yang ada di dalam masalah tersebut. Ada seorang ulama, salah seorang ulama Imam Abu Hanifah menganggap wanita menikahkan dirinya sendiri itu sah-sah saja tanpa wali, walaupun tidak dihukum had, tetap dihukum ta'zir bagi orang yang meyakini keharaman cara nikah tersebut. Di ta'zir itu hukuman di bawah jumlah hukum had. Berarti hanya karena meyakini hukumnya haram tidak ta'zir. Meyakini hukumnya haram dan dia melakukan juga. Dan dia melakukan. Kalau dia melakukan meyakini hukumnya halal, tidak dita'zir. Tidak dita'zir. Apa maksud daripada wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dengan wilayah, dengan wikala? Ada dua jenis di sana. Wilayah, wikala. Apa beda? Kalau dengan wilayah, dia langsung menjadi wali bagi wanita. Wanita menjadi wali bagi wanita. Kalau wikala, bisa jadi si wanita ini punya wali laki-laki, namun wali laki-laki tersebut mewakilkan kepada wanita. Wali mewakilkan kepada wanita. Kalau orang lain mewakilkan ke wanita, ada seorang bapak-bapak bilang kepada seorang ustazah, karena dia terlalu sufi, dia katakan tolong nikahkan anak saya. Itu juga termasuk mewakilkan. Apa hubungan antara wanita dengan orang yang dinikahkan? Kalau itu namanya wilayah. Contoh ibu menikahkan putrinya. Nah, ibu menikahkan putrinya, atau ibu menggantikan bapak menikahkan putrinya, atau seorang wanita menggantikan laki-laki lain menikahkan putri laki-laki tersebut, baik dalam mengijab maupun mengkabul, wanita tidak boleh ikut campur. Alasan yang disebutkan di sini alasan logika pertama sekali, karena kebiasaan yang baik, karena bertentangan dengan kebiasaan yang baik.
Karena inti dan tujuan wanita itu adalah malu. Poin penting yang ingin diambil dari seorang wanita adalah malunya. Kalau dia ada tampil pula jadi wali nikah, itu masalah. Apalagi kalau lebih daripada wali nikah, jadi orator. Nah, jadi orator, dari juru kampanye, dari ketua olahraga, dari ketua pemuda, dan poli, petinju, itu gak usah, itu bukan wanita lagi. Itu sudah keluar pada kodrat wanita. Angkat besi, nah berkuda masih ada toleransi, memanah masih ada toleransi, tapi angkat besi enggak ada. Nah, lanjut. Wa yuqbalu iqrarul waliyyi bin nikahi, dan diterimalah akan pengakuan si wali dengan nikah, dengan adanya pernikahan. Ini istaqalla bil insya'i, jika berdiri sendiri ia wali dengan pelaksanaan nikah tersebut. Bil insya'i waqtal iqrari, ketika waktu pengakuan. Biangkana, dengan bahwa ada ia wali, mujbaran, itu wali mujbir, liqudratihi ala insya'i nikahi hina idin, karena mampunya si wali, berkuasanya si wali atas pelaksanaan dengan nikah ketika itu. Wa illa, dan jika tidak, artinya wa illam yastaqilla bil insya'i nikahi waqtal iqrari bihi, jika tidak berdiri sendiri ia wali dengan insya, dengan pelaksanaan nikah waktu iqrar, dengannya ada nikah. Biangkana, dengan bahwa ada ia wali, itu ghairu mujbarin, Mujbar wa mujbirin. Nah, wali mujbir, anaknya mujbar. Dengan bahwa ada ia wali, itu bukan wali mujbir. Fala, maka tidak, fala yuqbalu iqrarun bihi 'alaiha, maka tidak diterima akan pengakuan dengan adanya nikah atasnya wanita tersebut. Lintifai qudratihi, karena ternafi kekuasaannya wali, ala insyaihi, atas pelaksanaannya nikah, biduni ridhaha, dengan tanpa kerelaannya wanita tersebut. Nah, kesimpulannya ini tentang pengakuan pernikahan seseorang wanita. bentuk kasusnya seperti apa Kiki? Bentuk kasusnya ketika suami, mungkin seorang suami dia menafikan pernikahannya terhadap seorang istrinya. Seorang suami menafikan pernikahan terhadap istrinya dan dibawa kasusnya ke pengadilan. ya. Maka si istri, Di mana kita tahu dia suami? si suami ini, Suami tidak akan pernah lagi menafikan hubungan nikah dengan istrinya karena dia suami. Siapa menafikan hubungan nikah? si istri ya. Istri? Bagaimana dia menafikan, dia kan istri? Seorang wanita Seorang wanita atau seorang laki-laki
ketika antum bilang dia suami, siapa pula menafikan itu adalah suami. Nah, seorang laki-laki atau seorang wanita. Nah, seorang laki atau seorang wanita yang dia menafikan pernikahan dengan pasangannya, maka akan diminta persaksian dari walinya, dan kesaksian dari wali itu akan diterima ketika si wali itu berdiri sendiri istaqalla dengan pelaksanaan nikah ketika pengakuan tersebut. Namun jika si wali itu ketika dia mengaku adanya nikah tapi dia bukan lagi yang istaqalla bil insya, maka pengakuannya tidak diterima. kenapa enggak saksi nikah saja dihadirkan? Kalau itu kendalanya kan kita merujuk kepada saksi. Saksi nikah kan dihadirkan untuk menetapkan nikah. Kok wali yang dipanggil? Laki-laki, kamu istri saya. Kata wanita, enggak. Kapan pula kita menikah? Bawa ke pengadilan. Kata hakim, mana? Ya, ketika saksi dipanggil, tentunya saksi akan mengatakan dia dinikahkan oleh walinya si ini. Kalau saksinya cukup 2 orang, kan 2 orang kan? Ya. Nah, lalu apalagi yang diputuskan hakim? Kalau sudah ada saksi 2 orang, Atau mungkin ini dengan berhubungan dengan permasalahan sebelumnya, yang seorang wanita menikahkan dengan dirinya sendiri. wanita menikahkan dirinya lalu berarti hubungan perdebatan di sini antara siapa dan siapa? Antara Wali dengan wanita. putrinya. Bukan antara laki dan perempuan, tapi wali dengan maulanya. Ketika seorang wanita menafikan hubungan perkawinan dengan suaminya, atau ketika seorang wanita menafikan dinikahkan oleh walinya, bapak belum pernah nikahkan saya. Kata bapak itu, sudah, suami kamu tuh fulan itu kamu saya nikahkan dulu waktu baru lahir. Nah, sama diangkat kemarin. Tuh, anak saya perempuan saya nikahkan kepadamu. Si wanita ini nggak terima dia dinikahkan. Bapaknya bilang, sudah, kamu sudah saya nikahkan. Suami kamu sedang belajar di Mesir. Kemarin waktu saya ke Mesir, saya jumpa laki-laki. Saya tanya dari Indonesia, kamu saya nikahkan di situ. Itu mana ikrar wali. Nah, ketika perdebatan ini dibawa ke pengadilan, hakim tidak akan minta saksi kalau debat antara anak dengan bapak. Saksi akan diminta kalau debat antara suami istri, mintalah saksi. Tapi kalau debat antara anak dan bapak, maka langsung diterima pengakuan bapak tersebut kalau bapaknya adalah wali mujibir. Kalau walinya adalah wali mujibir, itu bapak dan kakek, anaknya masih perawan. Tapi kalau walinya enggak mujibir, maka pengakuannya tidak diterima.
maka dituntutlah saksi. Nah, saudara debat sama saudari perempuannya, saksi yang akan menyelesaikan. Bapak berdebat sama anak jandanya, saksi yang menyelesaikan. Bapak bersengketa sama anak gadisnya, langsung diputusin hukum. Nah, begitu. Nah, ya. Mengenai tadi wanita yang dia didasari rasa malu sehingga tidak bisa jadi wali atau ada urusan dengan pernikahan, lalu bagaimana dengan wanita yang dia dijadikan pemimpin suatu negeri? Apakah ada keringanan? Kita melihat seperti di Aceh kan, itu pernah ada ratu-ratunya. Nah, padahal di Aceh itu fuqahanya banyak dulu. Tapi mungkin apakah ada yang ada keringanan dengan hal tersebut? Nabi sudah memberikan sebuah hadis, tidak akan pernah beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Tidak akan pernah beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Nah, ketika terjadi di Aceh, itu tidak akan menyebabkan hadis itu jadi luntur gara-gara masyarakat Aceh yang buat. Atau terjadi di Makkah sekalipun, itu tidak akan menyebabkan hadis itu rusak. Tetap saja hal ini tidak bisa dibantah dengan kesuksesan Ratu Balqis membawa negerinya karena dipimpin oleh wanita. Kenapa? Karena ini syariat Nabi Muhammad, bukan syariat untuk umat sebelumnya. Jadi tidak bisa dibantahkan. Untuk bagaimana Ratu Balqis kan sukses dia membawa umatnya ke masuk Islam. Itu kan wanita itu. Itu syariat Nabi sebelumnya, jangan dibawa hari ini. Bagaimana ada hadis tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah dalamnya ada patung? Bagaimana dengan syariat Nabi Sulaiman? Kan banyak patung yang dibuat. Itu syariat yang dulu yang bawa ke sini. Maka kaidah usulnya adalah syariat orang sebelum kita tidaklah syariat bagi kita. Jadi jangan dicampur kok. Yang kedua, tindakan para ulama atau apa yang terjadi sepanjang sejarah, walaupun berkaitan itu dengan negara Islam yang fuqaha, itu tidak menyebabkan hukum jadi batal. Dan mereka juga tidak bisa disalahkan kondisi saat itu. Nah, hukum tidak batal, mereka juga tidak bisa salahkan. Kenapa? Mungkin ada beberapa pertimbangan pada saya. Satu, menunggu keturunan, kan silakan raja. Raja itu kan pemilihan. Raja itu kan keturunan. Nah, ketika raja tidak memiliki anak laki-laki, bagaimana caranya? Terpaksalah mereka menurunkannya kepada anak wanita. Itu salah satu tol. Nah, terlepas pada itu semua, apapun yang terjadi di negeri mana saja, identik dengan fuqaha atau alimnya, itu tidak akan pernah kita standingkan dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, mungkin ketika hal itu darurat, mungkin ketika hal itu terpaksa, jadi Allah tidak menurunkan konsekuensi daripada kepemimpinan wanita. Tapi ketika nggak darurat, terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu, masih banyak calon laki-laki, tapi dipilih perempuan atau terpilih secara terpaksa. Nah, apa yang terjadi? Nah, hilang satelit Indonesia, nggak akan pernah sukses. Nah, yang tadi itu cuman dasar kaidah. Kemudian poin penting dalilnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi itu ilal dari fuqaha. Oke.
wa yuqbalu iqrarul balighatil aqilati bin nikahi, dan diterima pengakuan wanita yang baligh yang berakal dengan nikah, liman sadaqaha alal jadid, bagi orang yang membenarkan ia orang akan wanita menurut pendapat jadid. Lianna nikaha akuz zawjaini, karena sesungguhnya nikah itu adalah hak suami istri. Bayat butuh bitasodukihima, dan tetap ia nikah dengan adanya saling membenarkan antara keduanya, kal bai'i wa ghairihi, seperti jual beli dan selainnya jual beli. Wal qalib, menurut pendapat qalib, la yuqbalu, tidak diterima akan ia pengakuan wanita yang balik yang berakal. Tidak karena baladiyaini, bila ada kedua-duanya itu di negeri yang sama, itu sedaerah kedua-duanya. Bila baladiyaini, bahwa ada kedua-duanya sedaerah dua negeri yang sama. Baladin apa sih? Negeri, baladin negeri. Baladun negeri. Ini dada yang disebut baladiyun. Negeri baladun, ini baladi. Kampung Badawi, Budul. Kalau negeri nggak pakai ya. Kalau pakai ya, itu ya nisbah. Kota Madinah. Baladah bodoh kita. Orang, kalau pakai yasin nisbah itu dia orang gitu. Baladiyun, orang kota. Baladun kota, baladiyun dinisbahkan ke kota, orang kota. Nah, badun pelosok, badawiyun orang pelosok, misrun kota, misri orang kota. Nah, bila ada kedua-duanya itu orang kota kedua-duanya. nah, Li'annahu yasqulu alaihima, karena sesungguhnya mudah atas keduanya oleh menegakkan saksi. Bi khilafil gharibaini, dengan sebalik orang asing keduanya. Wa alal jadidi, berdasarkan pendapat jadid, qila dikatakan yakfi itlaqul iqrari, cukup memutlakkan pengakuan. Wal asahu, dan menurut pendapat asah, annahu la budda an tufassila, sesungguhnya mesti bahwa merincikan ia wanita. Fataqulu, lalu berkata ia wanita, zawwajani minhu waliyun bi huduri adaini walidaya, telah mengawinkan akan aku darinya laki-laki waliyun, oleh wali, dengan hadir dua orang saksi yang hadir, dan ridhoku. In kanat, jika ada ia wanita, mimma yu'tabaru doha, termasuk dari orang yang diperhitungkan ridhonya wanita. apa contoh kasus? Baca contoh kasus yang relevan yang terjadi saat sekarang. Contoh kasus yang terjadi hari ini, yang jawabannya adalah materi yang baru satu baca. Paham pertanyaannya? Nah, silakan.
fuqaha sudah siapkan hukum. Hukum itu berlaku sepanjang zaman. Nah, sekarang kasus apa atau salah satu dari kasus apa yang konsep jawabannya seperti ini? Supaya berpikir fuqahanya itu agak modern ya, melahirkan fuqaha yang modern. Modern itu bukan pakai celana untuk sholat. Gak kebayang Abu, gak kebayang juga bisa. Mungkin seperti orang yang kawin lari. Kawin lari? Dan mereka nikah di KUA. Yang menjadi wali itu oleh hakim. Dia nikah di KUA, dia jadi wali hakim. Yang mau jadi wali hakim itu KUA-nya. Ya. Jadi apa kasusnya? Kasus itu ketika mereka pulang ke kampung atau di satu daerah, mereka dituduh berzina mungkin sebelum menikah. Terus si wanita ini bahwa dia telah menikah. Siapa yang menuduh dia berzina? Orang kampung. Orang kampung. Kenapa orang kampung menuduh dia berzina? Karena dia nikah di tempat lain itu karena kami lari. Nikah di tempat lain karena kawin lagi. Atas dasar apa atau kejadian apa sehingga orang kampung nuduh dia zina? Kebiasaan di kampung kan kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda pernikahan, buat syukuran mungkin, dan orang baru datang. Berarti masyarakat menemukan sepasang laki-laki wanita serumah. Polisi menggerebek hotel lalu menemukan pasangan laki wanita dalam satu kamar. Kemudian antum sebagai resepsionis hotelnya tersyariah, lalu datang laki wanita mengatakan kami mau nginap. Kemudian antum bilang ini syariah, apa hubungan kalian berdua? Lalu dia bilang suami istri. Nah, ketika dia bilang suami istri itu, apakah resepsionis boleh menentukan kamar ngasih kunci atau tidak? Apakah ketika orang kampung menyergap ada satu rumah laki wanita di dalam, ketika ditangkap, kalian zina ya? Oh enggak, kata wanita itu, saya adalah istri. Ketika polisi menggerebek hotel, ketemu di sana pasangan laki wanita, lalu tanya, mana surat nikahmu? Oh, kami enggak punya surat nikah, tapi saya istri dia. Apakah polisi masih boleh nangkap? Nah, itu konsepnya. Maka hukum menjawab, ketika seorang wanita memberi pengakuan, wanita itu sudah balik dan berakal mengatakan saya adalah istri fulan, maka dia sudah bisa dibenarkan walaupun tidak ada surat nikah. Nah, walaupun tidak ada surat nikah. Kenapa? Karena tetap hukum nikah kalau keduanya sudah mengatakan kami suami istri. Itu menurut pendapat jadi enggak dibeda-bedakan, mau laki, mau orang kota, orang kampung.
orang kota, orang kampung sama saja. Mendapat Pak Qadim, oh beda. Kalau dia orang kota, maksudnya orang kota tersebut, artinya orang tempatan, baladiah ini, orang tempatan tersebut, maka tidak diterima pernyataannya kecuali pakai saksi. Kecuali kalau tamu luar daerah. Nah, itu. Kalau disergap di satu rumah di kampung, itu perlu saksi. Tapi kalau di hotel kamu luar daerah, itu nggak perlu saksi. Ini Qadim. Bagaimana kita minta, mana saksimu? Saksi saya di kampung saya. Saya kan orang Jakarta. Masa saya jemput bulan ke Jakarta, saksi baru saya nginap dulu. Kamu izin aja kami nginap. Kami suami istri. Nah, hari ini kan ada surat nikah. Bahkan dipermudah oleh pemerintah, kayaknya akhir-akhir ini dikasih kartu ya. Yang belum buat buku nikah lagi, ada kartu nikah. Kartu nikah kan tinggal dibuat sendiri kan bisa juga diceplak. Nah. Tapi Islam tidak terpengaruh dengan kartu-kartu nikah itu. Tapi hukum Islam mengatakan kalau dia balik berakal, dia ngaku pasangan suami istri, sudah kasih aja tempat tinggal, tidak ada masalah. Mendapat apa jadi cukup ngaku dah. Mendapat apa kuat, pengakuannya harus dirinci. Oke, kamu istrinya kan? Coba kamu sebutkan proses kawinnya kamu. Kata wanita itu, saya dinikahkan oleh bapak saya. Pernikahan kami dilakukan dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang hadir. Dan saya rela. Kalau dia janda, dia harus bilang saya rela. Itu merupakan apa? Rinciannya begitu. Jadi sudah ada jawaban fikihnya atas kasus-kasus yang ada hari ini. Antum juga Satpol PP atau polisi syariah atau anggota FPI. Nah, antum jalan-jalan itu di Tatpol, nampak muda-mudi duduk berdua sana, ngesusuk ini, tangkap. Kami suami istri, tinggal itu. Selesai. Udah pendapat jadi pendapat Qadim, kamu orang mana? Pesisir. Oke, kami maafin. Orang mana? Orang Lubuk Menturun. Mana saksimu? Coba sebutkan saksinya, kami akan pelajari nanti. Begitu. Biarin aja dia sosok di sana. Minta saksi kamu mana? Kan gak mungkin orang baru nikah tuh jalan-jalan. Dia orang Padang pergi ke Taplo, perlu buat surat nikah. Maka cukup dia katakan kami sudah menikah. Fikihnya yang bocor sama orang pacaran. Ya mungkin lah bocor, dia nggak belajar. Kecuali santri yang pacaran, santri yang udah tahu hukum nih, santai jadi ada hukum syariah. Datang polisi syariah, kami suami istri, kamu nggak baca dan tidak mali ya? Oh iya. Tuh kalau orang tahu hukum mudah bebasnya. Nah, lanjut. Walil abi tazwijul bikri, boleh bagi bapak menikah anaknya yang masih perawan, saghiratan yang kecil, wa kabiratan bi ghairi idniha, dan anaknya perawan dan sudah dewasa. Saghiratan tak apa ya? Saghiratin. Apa iranya? Hah? Nah, kemana? Fa'il dari? Saghiratan untuk? Maf'ul dari? Maf'ul dari tazwij. Jadi menikahkan
oleh paknya itu ya, bikri itu. Idofah fa'il nasab maf'ul atau idofah maf'ul? Sebagai hah? Hal dari Sawiratan hal dari bikri. Boleh beberapa itu mengawinkan perawan. Hal keadaan perawan ada yang lebih ringan daripada hal sah-sah saja. Ada yang lebih ringan lagi, simple gitu. Apa itu? Maf'ul majlis. Boleh mengawinkan perawan karena dia masih kecil. Sebagai tamis nggak ada amalnya. Khobar karena yang dibuang. Walil abi tazwijul bikri saghiratan kanat wa kabiratan. Itu hal juga boleh. Nah, kalau hal pun dia khobar juga dari kanan sebetulnya. Hal itu hakikatnya khobar kana juga. Kenapa? Karena apa tadi hal? Apa usahanya itu? Hala kauni. Kan khobar kauni. Hala kauniha. Nah, Saghiratan apa kabiratan, yang kecil ada yang wanita dan yang besar dengan tanpa izinnya wanita. Likamali syafaqatihi, karena sempurna kasih sayang bapak. Wa yustahabbu istidanuha, dan disunahkan meminta izinnya si wanita. Ayil kabirati, yaitu wanita yang sudah dewasa. Tadriban li khatiriha, karena untuk membaguskan, menenangkan sesuatu yang ada di hatinya wanita. Walaysa lahu tazwiju tayyibin, dan tidak boleh baginya bapak mengawinkan wanita atau anaknya yang janda illa bi'idniha, kecuali dengan izinnya anak wanita yang sudah janda. Fa in kanat saghiratan, maka jika ada ia wanita yang janda itu kecil, lam tuzawwaj, niscaya tidak boleh mengawinkan, niscaya tidak boleh dikawinkan akan ia wanita yang janda yang masih kecil, hatta tablugha, sehingga balik ia wanita. Lianna as-saghirata la idna laha, karena sesungguhnya wanita yang kecil itu tidak ada izin baginya wanita. Wal jaddu kal abi, dan kakek itu seperti sama dengan bapak. Inda adamihi, ketika tidak adanya bapak. Fi jami'i ma dzukir, pada seluruh sesuatu yang telah disebutkan. Wasawaun, sama saja. Fi ma dzukira fi thayyibi, pada sesuatu yang telah disebutkan pada janda. Zalatil dikaratu biwad'id halalin aw haramin, yang telah hilang akan keperawanan, yang telah hilang keperawanan dengan sebab watak yang halal atau dengan sebab watak yang haram. Kazina, seperti zina. Wala athara li zawaliha bila wad'in, dan tidak ada pengaruh bagi hilangnya keperawanan dengan tanpa watak. Kasaqtin, seperti jatuh. Wa usbu'in, atau dengan jari. Wa hiddati haidin, dan tajamnya darah haid. Bil asah, menurut pendapat asah. Fahiya fi dzalika kal bikri, maka dianya wanita itu pada hal demikian itu sama dengan wanita yang masih perawan. Bibaqaiha, karena kekalnya wanita, ala hayaiha, atas rasa malunya wanita. Haitsu lam tumaris ahadan minar rijal, sekiranya tidak terbiasa
tidak membiasakan diri. Tidak membiasakan diri yang menikah akan siapapun dari laki-laki. Wasani, menurut pendapat kedua, annaha, sesungguhnya wanita yang hilang keperawanannya dengan sebab-sebab tersebut itu kasaibi, seperti sama dengan wanita yang janda, fima dzukira fiha, pada sesuatu yang telah disebutkan padanya wanita, lizawali uzrati, karena telah hilang uzur, wal mautu atau fit duburi, dan wanita yang digauli di dubur, kal bikri fil asrah, itu sama dengan wanita yang perawan menurut pendapat asrah. Kesimpulannya, karena poin-poinnya banyak sekali. Boleh bagi bapak mengawinkan anak wanitanya yang masih perawan, yaitu yang masih kecil atau yang dewasa, dengan tanpa izin wanita tersebut. Tapi disunahkan minta izin, dan disunahkan minta izin wanita yang masih perawan itu wanita yang sudah dewasa. Bapak disunahkan minta izin kepada anak wanitanya yang masih perawan yang sudah dewasa. Disunahkan bagi bapak minta izin. Kenapa sudah minta izin? Karena untuk menenangkan hati. Kenapa urusan minta izin bisa tenang? Kalau minta izin yakinnya nggak tenang. Disunahkan minta izin supaya tenang dia. Kalau nggak bisa izin, nggak tenang wanita. Kok bisa begitu ya? Coba jelaskan yang bisa orang terima. Contoh, pucuk ubi sakabe mahal berapa? Tiket gini berapa kalau dibeli? 2.000, 3.000 punya mahal. Ketika di kebun antum daun singkong itu banyak, orang Padang bilang pucuk peranci itu banyak. Kemudian tetangga antum dia masuk, dia petik. Antum lihat dia lah antum, tapi dia petik, nggak ngomong-ngomong. Yang satu lagi dia ngomong. Apa sikap antum yang dua orang? Hah? Kenapa nggak senang? Dia tak minta izin. Ambil. Oh, baru tahu kan? Izin itu apa gunanya? Menenangkan hati. Nah, jadi sunnah sih bapak minta izin sama anak perempuannya, walaupun dia bisa mengawinkan secara paksa, justru hatinya tenang. Tatyiban li khatirihi, menenangkan bagi jiwanya. Karena izin itu menenangkan jiwa. Halaman kita yang punya, kemudian orang berduduk mondar mandir aja dia. Kita tutup pagar, terkunci. Emang rugi kalau dia mondar mandir? Nggak ada ruginya, nggak akan rusak tanah. Nah, dia nggak izin pokoknya. Keizin itu orang tenang ini. Itu maksudnya sama. Jadi bisa dicerna. Materi itu dicerna, dipahami baik-baik. Jangan diungkapkan di lidah, nggak masuk ke hati, nggak ngerti apa maksud izin itu menenangkan. Walaupun barang itu murah, tapi kalau orang ambil nggak minta izin, kita nggak senang. Maka perlu izin. Izin Bu ya, berteduh hari hujan. Ya. Tenang nih. Ini kita duduk aja di nampak ya. Karena ngomong orang. Woi.
ngomong-ngomong seketik kesalahan. Mungkin kalau kita ngomong, mungkin dibatin kopi, tawari masuk ke dalam. Karena izin itu menenangkan. Oke. Terus kalau misalnya anaknya sudah beda, bapak harus minta izin juga. Itu masih salah kayak nama itu. Kalau kesimpulan itu buat satu pemaparan yang dia memang disimpulkan, mau satu yang tersimpul gitu. Ini bukan dipaparkan masih ngambang begitu. Coba buat sebuah kesimpulan. Kesimpulan tahu? Dia ada satu ikatan. Coba untuk pilih satu kuasa kata untuk mengikatnya. Pembahasan yang sudah kita bahas dan pembahasan yang akan dibahas, apa kalimat yang mengikatnya, supaya yang mendengarkan itu bisa nyimpulin. Wali terbagi dua. Nah, ada wali mujbir yang notabene bisa menikahkan anaknya tanpa izin, yaitu seorang bapak kepada anaknya yang perawan, baik yang masih kecil atau sudah dewasa. Namun dianjurkan tetap minta izin kepada anak dewasa, tapi tidak dianjurkan minta izin ke anak yang kecil, karena izin anak kecil nggak ada gunanya. Yang kedua, wali ghairu mujbir, yaitu wali tidak sah menikahkan anak wanitanya kecuali diizin anak wanita, yakni ketika anak wanita itu sudah janda. Bagaimana kalau anak wanitanya janda ketika kecil? Maka tidak boleh dinikahkan sampai balik, karena anak yang kecil izinnya tidak diperhitungkan, juga ditunggu dulu balik. Dia nikahkan anaknya dalam usia 1 tahun, usia 2 tahun diceraikan oleh suaminya. Janda anaknya ini, usianya masih 2 tahun. Ketika 5 tahun mau dinikahkan kembali, maka tidak boleh bapak menikahkan sampai tunggu usia balik dulu, karena anaknya sudah janda. Nah, dalam hal ini kakek dan bapak hukumnya sama. Ketika bapak tidak ada. Berbicara soal janda, siapa yang dimasukkan janda dalam kasus di atas? Adalah wanita yang sudah hilang keperawanannya dengan sebab hubungan badan, yang janda, baik hubungan badan halal atau hubungan badan haram. Maka nggak ada masalah kalau hilang perawanannya bukan karena hubungan badan. Ada contohnya manjat kerambi, jatuh nih. Nah, dia ikut olahraga lompat tinggi, nyangkut dia bilah pembatasnya. Atau hilang perawanannya karena anak jari. Itu tanyalah kepada wanita, bagaimana bisa hilang perawanan anak jari? Mati anak jari bisa perawan? Hah? Itu saya nggak paham sih. Izin menenangkan hati, saya bisa jelaskan. Anak jari bisa melangkah perawan itu wallahu a'lam, karena kita nggak punya keperawanan. Atau tajamnya darah haid. Nah, ini informasi yang jelas. Jadi kalau sekiranya nanti terjadi apa ya, pas antum menggauli istri, nggak ada lagi apanya, karena itu segera, terusan segera.
Itu jangan langsung main tuduh-tuduh saja. Kan ada dulu komunikasi. Kamu waktu muda olahraganya apa? Panjat tebing. Diterima aja lah. Kena tebing. Atau karena haidnya tajam. Jadi nggak bisa memvonis wanita perawannya hilang langsung untuk memvonis dia telah zina sebelumnya, nggak boleh. Nah, hilang perawan itu macam-macam, karena sepeda ontel kali, karena jatuh dari motor, karena macam-macam. Nah, maka wanita yang hilang perawanannya bukan karena jima, maka dia dianggap perawan. Pendapat yang kuat. Pendapat kedua mengatakan tidak. Wanita yang hilang perawannya bukan karena jima itu dianggap wanita janda. Pokoknya asal hilang perawannya janda. Nah, bagaimana pula wanita yang nikah, yang digauli oleh pemerkosanya tapi dari dubur? Nah, ini statusnya perawan atau janda nih? Dia sudah digauli, tapi di dubur. Hilang nggak perawannya? Nah, hilang perawannya nggak di dubur. Nah, ini masuk kategori janda atau perawan? Pendapat kau katakan perawan. Nah, jadi permasalahan hukum itu satu baris. Nah, bukan dionggok sini, tapi antum merangkaikan antara masalah dan masalah, jadilah di sebuah kesatuan kalimat. Itu maknanya kesimpulan. Kita lagi lanjut. Oh, sudah. Ala hasyiatin nasabi dan seseorang di atas pinggir nasab, al-akhir pinggir nasab, pinggir nasab kasrah madumah nasab. Nasab Ka akhin wa amin, seperti saudara laki-laki dan paman. Wa abni kullin minhuma, dan anak masing-masing dari keduanya. La yuzawwiju saghiratan bihalin, tidak boleh menikahkan wanita yang masih kecil. Pakaian mana? Tidak boleh menikahkan Iya, wanita yang masih kecil. Yang dewasa aja nggak boleh nikahin tadi. Dari awal kita berbahas wanita tidak boleh menikahkan. Tidak boleh menikahkan seseorang akan wanita kecil sama sekali. Yaitu dikron, baik ia masih perawan, kanas adalah ia wanita, atau thayyiban, atau ia wanita itu janda. Li'annahu, karena sesungguhnya, innama, hanya saja, Sesungguhnya siapa? janda, thayyiban. Karena sesungguhnya man ala hasyatan nasa, karena sesungguhnya pinggiran nasab, inama, hanya saja, yuzawwiju bil izni, menikahkan ia laki-laki dengan ada izin. Wala izna lis-saghirati, dan tidak ada izin kepada wanita kecil.
Tazwiju thayyibi, dan pernikahan wanita janda. Tazwij. Pada tazwij menikahkan dan menikahkan wanita janda al-baliyati bisarihil izni, dan menikahkan wanita janda yang balik dengan jelas izinnya. Itu jelas izinnya. Liabi kepada bapak, awairihi atau selainnya bapak. Wayakfi fil bikri, dan cukup kepada wanita perawan. Al-balighati iza istuzinat, yang balik apabila ketika ia diminta izin ya wanita. Sukutuha fil asahhi, oleh diamnya wanita pendapatnya masuk. Li hadithi muslimin, dalam hadis sahih Muslim, wa iznuha sukutuha, dan izin perawan yang balik adalah diamnya. Izin perawannya balik Dan izinnya perawan, wanita perawan. dan izinnya wanita perawan itu diamnya perawan yang baik. Nah, kalau perawan yang sebut wanita lagi, malu kita. Karena nggak ada yang perawan kecuali wanita. Fikih saja, bahasa Arab saja. Hadha yahidu haida, bahwa haidun itu azan siapa? Mufa'il, muzakkar mana? Muzakkar. Tapi musannif fikih nggak pernah pakai wazan muannas, pakai wazan muzakkar saja. Nggak pernah haidatun, haidatani, haidatin, nggak pernah kan? Yang ada haidun, haidain, haidin, pakai wazan muzakkar. Kenapa musannif fuqaha tidak mengenal lagi akan wazan muannas? Karena haidun itu tidak ada laki-laki. Nah, hamilun ada pakai hamilah. Bahia, maka dia nyata hamilatun, ada gitu. Langsung hamilun pakai wazan muzakkar. Kenapa? Karena nggak ada muzakkar yang hamil. Asal hamil itu pasti manas. Nah, begitu jugalah kosakata perawan itu tidak disebut lagi wanita. Sebut saja izinnya perawan adalah diamnya perawan. Yang sebut lagi wanita, malu kita. Nah, kecuali ada istilah perawan pada laki-laki, baru sebut wanita perawan, laki-laki perawan. Tapi ketika kalimat perawan tidak ada kecuali pada wanita, maka kalimat wanita dibuang. Itu dalam penerapan dalam bahasa. Laki-laki apa namanya? Bujang, perawan. Nah, lanjut. Wathani, dan pendapat kedua, la yakfi, tidak cukup, liman ala hasyatin nasabi, bagi seseorang atas pinggir nasab, al-tayyibi, seperti wanita janda. Titik. Jadi orang yang di pinggir nasab di dalam ilmu faraid itu ada namanya usul. Usul siapa? Bapak hakim. Nah, itu usul.
Lurus ke atas. Kemudian bawah namanya furu', cabang, anak cucu. Nah yang pinggir, nih kita punya bapak, kita taruh di atas, itu usul kita. Kita punya anak, urutannya ke bawah, itu zuriat kita. Kita punya saudara, ini apa namanya ini? Pinggir. Nah, jadi orang yang ada di pinggir nasab, saudara kita itu pinggir nasabnya kita. So paman itu pinggir nasabnya si bapak kita. Jadi wali yang dari pinggir nasab, saudara, paman, anak keduanya itu tidak punya wewenang menikahkan anak yang masih kecil, baik dia perawan ataupun janda. Kenapa tidak punya hak? Karena wali mujibir itu hanya ada pada bapak kakek, pada wali usul. Wali hasyiah tidak punya wali hak mujibir. Saudara, paman tidak punya hak menikahkan kecuali harus izin. Sementara anak yang kecil dia tidak bisa memberi izin. Oleh sebab itu, anak kecil yang tidak punya bapak dan kakek tidak ada jalan untuk dinikahkan waktu dia masih kecil. Nah, titik. Kemudian menikahkan wanita janda wali harus dapat izin secara sore. Sore itu dengan lafaz, kamu sudah izinkah untuk aku nikahkan sekarang? Kata wali, anak wanita bilang iya sudah. Harus bilang iya sudah. Tapi kalau dia perawan, cukup diam saja, itu sudah selesai. Berarti dia memberi izin, karena hadis mengatakan iznuha sukutuha. Pendapat yang kedua mengatakan tidak cukup. Nah, tidak cukup kalau walinya wali hasyiah nasab. Kalau saudara menjadi wali kepada saudari perempuannya yang masih gadis, izinnya tetap sore. Ketika paman yang menikahkan keponakannya yang masih perawan, izin keponakannya harus sore, nggak boleh sukut. Izin wanita perawan berbentuk sukut hanya kepada bapak kakek. Kalau yang menjadi wali saudara dan paman, atau anak paman dan anak saudara keponakan, itu izinnya harus sore. Kenapa? Karena saudara dan paman dia bukan wali mujibir. Nah, itu lanjut. Wal mu'tiku, dan orang yang memerdekakan, wa asabatuhu, dan kerabat laki-laki, wa sultanu kal akhi, dan Wa asabatuhu, dan kerabat laki-lakinya, muktik. Nah, dan asobahnya muktik, dan asobahnya muktik, sultanu kal akhi, dan penguasa sama saudaranya, seperti saudaranya. Coba. Itu seperti saudaranya. Fima zikra fihi, pada sesuatu yang disebutkan padanya. Nah, siapa? Asobah. Dengan siapa? Ad-damiru ya'udu ilal qarid. Sultan. Itu akhi. akhi.
apa yang sudah disebutkan tentang akhi? Coba lihat ke atas, apa yang sudah dibahas tentang akhi? Bertemu? Awal yang membaca tadi? Mana hasilnya? Ya, itu kan ada akhi di sini. Apa hukum tentang akhi? La yuzawwiju sawiratan bihalin. Akhi tidak boleh menikahkan anak kecil dengan kondisi apapun, maksudnya kondisi janda ataupun perawan. Itu hukum tentang akhi. Maka muqtik hukumnya sama dengan akhi. Muqtik adalah mantan sayyid. Ketika seorang budak dimerdekakan dari perbudakan dan dia ketika menikah tidak punya wali nasab, maka dia akan dinikahkan oleh mantan sayyidnya, namanya muqtik. Kalau muqtiknya sudah meninggal, maka dia dinikahkan oleh asobah muqtiknya. Asobah muqtik dia urutannya dalam bab waris, bapak, kakek, anak. Kemudian sultan, presiden, bupati, gubernur. Nah, itu semua tiga wali tadi, wali muqtik, asobah muqtik, sultan, itu hukumnya sama dengan saudara. Dia harus minta izin kepada wanita yang dinikahkan. Kalau wanitanya masih kecil, sultan nggak bisa nikahin. KUA tidak bisa menikahkan wanita yang masih belum balik. Kalau wanita itu yatim piatu, nggak punya wali. Nah, Wa haqqul awliya'i bitazwij, dan yang paling berhak antara para wali-wali dengan menikahkan abu summa jaddu, itu bapak kemudian kakek. Abul abi, bapaknya bapak. Summa abuhu, kemudian bapaknya kakek. Wa in ala, walaupun ke atas. Ila haitu yantahi, hingga sekiranya selesai. Lianna likulli minhum, karena sesungguhnya setiap masing-masing dari mereka, bapak dan kakek, wiladatan wa musbatan, ada hubungan melahirkan dan asobah. Faquddimu ala man laysa lahum illa usubatun, maka didahulukan mereka, bapak dan kakek, atas orang yang tidak ada bagi mereka kecuali hanya asobah. Wa yuqaddamu akrabu minhum, dan didahulukan yang paling dekat di antara mereka, fal akrabu, lalu yang paling dekat. Tsummal akhu li abawain, kemudian saudara bagi si ibu sebapak, au li abin, atau bagi sebapak. Tsumma ibnuhu, kemudian anaknya saudara, ai ibnil akhi, anak saudara laki-laki, li abawaini, si ibu sebapak, au li abin, atau sebapak. Wa insafala, walaupun ke bawah. Thumma ammun, kemudian paman, li abawaini, bagi si ibu sebapak, au li abin, atau sebapak. Thumma ibnuhu, kemudian anaknya paman. Wa insafala, walaupun ke bawah. Thumma sa'irul asobah minal qarabah, kemudian seluruh asobah dari karib kerabat.
Al-irthi itu seperti mana di dalam bab waris. Yuqaddamul akhu bi abawain ala akhi abin fil azhar, dan didahulukan saudara seibu sebapak atas saudara sebapak dalam pendapat azhar. Al-irthi li ziyadati qurbi wa syafaqah, seperti waris karena lebihnya karib kerabat dan kasih sayang. Wasani, yang pendapat kedua, annahuma sawaun, sesungguhnya keduanya saudara seibu sebapak dan saudara sebapak itu sama. Lianna ikhwatal ummi, karena sesungguhnya saudara seibu la tufidu wilayatan nikah, tidak memberi faedah akan perwalian nikah. Fala turajjahu, maka tidak membuat unggul. Fala turajjihu, tidak membuat unggul. Fala turajjihu, maka tidak membuat unggul. Ia saudara seibu sebapak, saudara seibu dikhilafiha, dengan sebalik saudara seibu. Dikhilafiha, dan sebalik dengan sebaliknya saudara seibu. Fil irthi, dalam bab waris. Wa ijri qaulain, dan berlaku dua qaul. Fil ibnaihima, pada anak keduanya. Fil amain, wa fil amain, dan pada paman keduanya. Wa binaihima, dan anak. Kok ada keduanya pula? Amain? Wa fil amain, dan pada paman, dua paman. Wa binaihima, dan anak keduanya dua paman. Nah, apa maksudnya? Coba sebutkan urutan wali terbaik. Pertama bapak, kemudian kemudian kakek. Kakek sini kakek mana nih? Kakek yang seibu sebapak dan bapak. Kakek. Astagfirullah. Kalau itu bahaya ini. Kalau kakek dari situ sebapak dengan bapak, ini dah kakek tak benar. Mana tasawurnya? Kakeknya seibu sebapak dengan bapaknya. Kakek dari bapak. Kakek dari bapak, bukan kakek dari ibu. Kakek di sini ada kakek dari bapak. Lanjut. Saudara laki-laki seibu sebapak, kemudian saudara laki-laki sebapak saja. Iya. Kemudian paman. Kemudian anak saudara laki-laki seibu sebapak, kemudian anak saudara sebapak saja. Kemudian terus paman yang seibu sebapak dan bapak, terus paman yang sebapak saja dengan bapak. Kemudian anak paman yang sebapak dan bapak, dan anak paman yang sebapak saja. Berarti sama dengan warisan. Apa maksud yuqaddamu akhul li abawain ala akhil li abin fil azhar fil irsi li diratil qurbi was syafaqah? Menurut pendapat azhar, didahulukan seperti isinya, didahulukan lebih utama itu sebagai wali saudara seibu sebapak dengan bapak daripada saudara sebapak saja. Ini yang aneh juga nih. Apa namanya bahasanya? Diutamakan saudara seibu sebapak dari saudara sebapak saja. Alasan kenapa? Karena sesungguhnya bagi saudara seibu sebapak itu ada kelebihan karib kerabat dan kasih sayang. Pendapat kedua? Kalau pendapat kedua sama saja. Kenapa sama? Karena saudara seibu itu kita ngerti. Apa makna kalimat li'annal ikhwatal la tufidu wilayatan nikah?
fala turajjihu bi khilafiha fil irsi. Apa maksud kata ini? Saudara seibu tidak berhak menikah. Saudara seibu tidak berhak untuk menikahkan. Jadi Musanad berbicara tentang apa di bab itu? Pada kalimat itu apa yang boleh bicara? Kalimat itu membahas tentang saudara seibu. Iya. Membahas tentang alasan kalau Azhar membedakan apa antara saudara seibu sebapak dan saudara sebapak. Itu alasan azhar atau alasan tani? Azhar. Oh, itu alasan azhar. Ya. Oh, begitu. Jadi cara artinya tadi mana buat tani? Nah, memang sawaun. Nah, Ya. alasan siapa tuh? Sani. Azhar. Kenapa diutamakan saudara seibu sebapak dari sebapak? Karena saudara seibu tidak memberi faedah wilayah nikah. Kalau nggak memberi faedah wilayah nikah, kenapa dia diurus? Kenapa dia diperhitungkan? Kan dia tidak memberi faedah di wilayah nikah. Alasan Sani. Kenapa menurut pendapat yang kedua saudara seibu sebapak selevel dengan saudara sebapak dalam bab menikahkan? Karena saudara seibu tidak berfaedah dalam menikah. saudara seibu itu nggak ada kontribusinya dalam wilayah nikah. Beda sama Bapak saudara sebapak. beda dengan posisi saudara seibu dalam bab waris. Kenapa dikatakan beda? Kenapa saudara seibu memiliki posisi dapat waris? Apa buktinya? Dia dapat waris sendiri. Dia dapat ada warisan. Berapa dia dapat? Gak ingat. Apa bahasa ahli waris untuk saudara seibu? Apa bahasa kitab faraid atau istilah faraid untuk saudari seibu? Zarahan apa warisan? Ihsan apa bahasa faraid untuk saudari seibu? Asobahullah ya. Jadi ahli waris saja dia dikit cuma dapat bisa jadi asobah. Waladul bahasa faraid untuk saudari seibu adalah satu orang anak ibu, dua orang anak ibu, beberapa orang anak ibu dapatnya sama, yaitu 1/6. Jadi kata pendapat Azhar, kalau bertemu dua ahli waris, satu saudara seibu sebapak, satu sebapak, mesti dipilih seibu sebapak lebih dulu. Kalau mereka berdebat untuk berebut untuk mengambil jadi wali, maka dimenangkan saudara seibu sebapak tanpa perlu diundi. Menurut pendapat yang kedua tidak. Saudara seibu sebapak dengan sebapak dalam bab nikah sama levelnya. Kenapa? Karena saudari seibu dalam bab nikah tidak punya kontribusi. Nah, apa gunanya saudari seibu dalam bab nikah?
Hah? Ngidangin kue Ustaz. Ngumpulin PD. Ada guna itu aja. Tapi menikahkan nggak bisa. Maka dia tidak bisa membuat komposisi. Dan bab waris kenapa dibedakan saudara seibu sepakat dan saudara sebapak? Karena saudara seibu punya kontribusi dan bab waris. Buktinya dia dapat di sana 1/6. Dan nikah nggak ada kontribusinya sama sekali. Maka keberadaan dia tidak memberi pengaruh. Nah, lanjut. Wala yuzawwiju ibnu watin, dan tidak boleh menikahkan oleh anak dengan sebab sifat sebagai anaknya, sifat sebagai anak. Li'annahu, karena sesungguhnya anak la musyarakata bainahu wa baina ummi, tidak ada perkongsian antara dianya anak dan antara ibunya anak. Fi nasabi, pada nasab. Bala ya'tanni bidaf'i ari anhu, maka tidak bisa mendorong dengan menolak aib darinya nasab. Fa in kana ibni ammi, maka jika adalah anak dari anak paman, laha baginya ibu, au mu'tiqan, atau orang yang memerdekakannya, laha baginya ibu, au qadiyan, atau qadi, zawwaja bihi, niscaya ia bisa menikahkan dengannya. Ain bima dzukira, dengan sesuatu yang disebutkan. Wala tadurruhu, dan tidak memudaratkannya. Al-bunuwatu, oleh sebab sifat sebagai anak. Ya, nah, karena semuanya bunuah ghairu muqtadiyatin, tidak bisa menetapkan keabsahannya, lama niati, dan tidak mencegah, dan tidak juga mencegah keabsahannya. Nah, dalam urutan asoba itu yang pertama adalah anak laki-laki dan anak laki-laki, bapak dari bapak, saudara laki sebapak, saudara laki sebapak. Tapi dalam bab waris, anak dicoret, padahal dia nomor 1 dalam bab waris. Tapi dalam bab nikah dia nggak masuk. Gak bisa dia menjadi walika ibunya. Ternyata ada penegasan hukum mengatakan seseorang anak laki-laki tidak boleh menikahkan ibunya karena sifat dia sebagai anak. Kenapa sifat anak tidak bisa menikahkan? Karena tidak mungkin berkongsi sifat anak dengan ibunya dalam nasab. Mana bisa itu? Ini seorang wanita, status ibu bagi dia. Nah, ibu ini akan dinikahkan oleh wali nasabnya. Wali nasab itu di atas posisinya, atau minimal di samping. Sementara anak di mana? Anak posisi di bawah. Bagaimana posisi anak di bawah memiliki level dengan nasab? Maka anak tidak bisa menikahkan ibu. Nah, bagaimana kalau anaknya itu bukan anak dia, tapi anak dari anak laki-laki pamannya, anak dari anak laki-laki pamannya? Kira-kira anak laki-laki itu panggil apa kepada wanita itu? Hah? Kakak sepupu? Matuo. Nah, wanita punya paman. Paman itu punya anak laki-laki, dia panggil apa? Anak laki-laki itu punya anak laki-laki lagi, dia panggil apa? Anak.
Jadi anak laki-laki dari anak laki-laki paman. Itu kan level anak itu. Akal itu boleh. Nah, atau anaknya adalah muktiknya. Ibunya budak, lalu dia beli ibunya dan ibunya merdeka. Ketika ibunya mau nikah, tidak punya wali nikah, maka dinikahkan oleh mantan sayyidnya. Ternyata mantan sayyid adalah anaknya sendiri. Atau anaknya jadi KUA. Coba bayangkan. Mala al-sultanu waliyun mala waliyalah. Raja itu adalah wali orang wanita yang tidak punya wali. Wanita ini nggak punya wali sama sekali. Hidup sebatang kara kecuali anaknya. Datanglah dia nikah ke KUA. KUA itu anaknya, begitu. Nah, kalau anaknya KUA bolehkah menikahkan ibunya? Kalau anaknya mantan majikannya bolehkah menikahkan ibunya? Kalau anak itu bukan anak dia tapi anak dari anak pamannya, maka boleh menikahkan. Kenapa boleh? Karena alasannya adalah karena wali sultan, karena wali muktik. Gak masalah adanya status anak pada wali itu. Kenapa? Karena status anak dia tidak bisa memutuskan, tapi juga tidak melarang. Dia kan jadi penghalang, cuma dia tidak punya kemampuan untuk memutuskan. Titik. Lanjut. Fa in lam yujad nasibun zawwaja muhtikun thumma sawatuhu bihaqqil wala'i al-irsi. Maka jika tidak ditemukan akan orang yang senasab, niscaya menikahkan oleh muhtik, kemudian asobahnya seorang bihaqqil wala' dengan sebab Asobahnya muktik, dan asobahnya muktik bihaqqil wala'i dengan sebab hak wala' al-irsi, seperti dalam hak waris. Ai kata ihim fil irsihim, seperti tertibnya mereka waris dalam warisan. tertibnya mereka asobah muktik, Seperti tertibnya mereka asobah muktik fil irsihim, dalam warisan mereka asobah muktik. Waqad taqaddama bayanuhu fi babihi, dan sungguh telah terdahulu penjelasannya pada babnya waris asobah muktik. Wa yuzawwiju atiqatal mar'ati, dan menikahkan akan wanita yang dimerdekakan oleh perempuan. Man yuzawwiju mu'tiqata, oleh orang yang menikahkan wanita yang memerdekakannya. Madamat hayatan, selama wanita yang memerdekakannya hidup. Li'annaha, karena sungguhnya li'annahu saat ini karena sungguhnya lama intafat, tatkala tidak ada wilayatul mar'i dinikahi, oleh pernikahan wanita untuk menikahkan, oleh perwalian wanita untuk menikahkan. Istadba'at wilayatu alaiha, mewujudkan ia wanita oleh wilayah atasnya wanita, hak wilayah, hak wali. tatabaat diminta untuk mengikuti, saya diminta untuk mengikuti oleh perwalian walinya, hak wilayah atas wanita.
yang memerdekakan. akan maqrbi serban Akan wilayah ala atiqiha, akan perwalian atas wanita yang memerdekakannya, wanita yang dimerdekakan. Wa yuzawwijuha, maka yang memerdekakannya wanita yang dimerdekakan, maka menikahkan makanya wanita yang dimerdekakan. Abul Mu'taqi adalah bapaknya wanita yang dimerdekakan. abul mu'tiqah Mu'tiqah bukan mu'taqah, abul mu'tiqah Mu'tiqati ya. adalah bapaknya wanita yang memerdekakan. Nah, Summa jadduha, kemudian kakeknya wanita yang memerdekakan, ala tertibil awliyai, sesuai dengan atas tertib-tertib wali-wali. Wala yuzawwijuha, dan tidak boleh menikahkan akannya mu'tiqah, wanita yang dimerdekakan, ibnu mu'tiqati, oleh anaknya wanita yang memerdekakan. Wa yu'tabaru, dan diperhitungkan bitazwijiha, dalam menikahkannya wanita mu'tiqah, ridhoha, akan ridhonya wanita mu'tiqah. nah, jadi orang-orang atau wanita-wanita yang tidak punya wali nasab maka akan dinikahkan oleh mantan sayyidnya, kemudian asobah sayyidnya, dengan dasar hak wala. Al-wala'u liman aqaq, Nabi katakan hak wala bagi orang memerdekakan. Urutannya sama dengan ahli waris yang sudah disebutkan dalam bab warisan. Bagaimana kira-kira kalau sekiranya yang memerdekakan wanita itu adalah wanita juga, apakah dia boleh menikahkan mantan budaknya? Tidak, dengan alasan sudah dibahas di awal kitab tadi, karena hak wanita karena wanita tidak punya hak untuk menikahkan. Nah, kalau begitu bagaimana nasib wanita yang majikannya juga wanita, ketika tidak punya wali nasab, dia akan lapor sama majikannya, "Mbak, tolong nikahkan saya." Karena Mbak bagaimana mau Mbak menikahkan? Lalu siapa yang bertindak? Yang bertindak adalah orang yang menikahkan mantan sayyid itu. Kalau menikah siapa? Bapak. Kalau nggak ada bapak, kakek. Nggak ada kakek, saudara. Anaknya nggak boleh ikut. Jadi anak mantan sayyid tidak bisa menikahkan mantan budak dari ibunya. Itu kalau mantan budaknya, kalau mantan majikannya masih hidup. Tapi kalau mantan majikannya sudah meninggal dunia, maka yang menikahkan adalah asobah daripada wanita tersebut. Siapa dia? Anaknya pertama sekali yang kamu nikahkan. Ini beda kasusnya. Ini seorang wanita, dia adalah mantan budak sahaya. Ketika menikah dia tidak punya wali nikah, maka dinikahkanlah dia oleh mantan majikannya. Mantan majikannya ternyata wanita. Ketika ditanyakan sama antum, siapa yang akan menikahkan mantan budak ini? Padahal dia punya mantan majikan hanya wanita. Jawab, tergantung. Pertanyaan pertama, apakah majikannya masih hidup? Kalau jawabnya iya, maka yang menikahkan mantan budak itu adalah wali majikannya. Tapi kalau jawabannya mantan majikannya sudah meninggal, maka yang menikahkan adalah ahli waris daripada majikannya. Maka yang pertama adalah anak majikan. Nah, anak majikan akan menikahkan mantan budak.
Tapi kalau majikan hidup, maka yang menikahkan mantan budak adalah bapaknya Sayyidah. Nah, kenapa dibeda-bedakan? Karena kalau mantan Sayyid masih hidup, maka wewenangnya berurut ke wilayah. Tapi kalau sudah meninggal, maka wewenangnya turun ke warisan. Nah, cukup sampai situ. Ada pertanyaan? Masalah memandang kan? Ya. Kalau misalnya kita melihat guru yang perempuan itu sama juga, atau yang si perempuan melihat guru laki? Perempuan melihat guru laki-laki kan khilaf kemarin. Ada yang mengatakan boleh perempuan melihat laki-laki selain Ustaz dan Itu belajar. Nah, ya apalagi untuk belajar. Ini kan cerita murid perempuan melihat guru laki-laki waktu belajar. Jangankan waktu belajar, waktu nggak belajar pun masih ada pendapat mengatakan wanita boleh melihat laki-laki, yang penting pakai penutup aurat di atas besar di bawah lutut. Itu pendapat kuat atau lemah? Kayak lemah. Nah, atau pendapat yang kedua mengatakan boleh melihat sebatas khidmat. Nah, jadi anak murid perempuan gak ada masalah mana guru laki-lakinya. Apalagi gurunya cuman nampak mukanya saja. Yang nampak kepalanya, nampak lehernya, nampak penggalengannya pakai baju kaos misalnya, itu masih boleh. Tapi beda halnya kalau sekiranya murid laki-laki mandang ke guru perempuan, itu hukumnya haram. Nah, kenapa? Karena laki mandang perempuan. Nah, dalam masa taklim bagaimana laki-laki mandang para perempuan? Kemudian kita bahas laki-laki guru muridnya perempuan, apa hukum memandang kepada perempuan dalam taklim? Ada ulama membolehkan. Kenapa perempuan? Tidak bolehkan. Harus pakai hijab, baik hijab individu atau hijab pak guru yang menghijab diri sendiri, dia pakai kacamata hitam, atau hijab full di balik tirai. Tapi ada khilaf, boleh kepada muka saja. Nah, bagaimana kalau sekiranya murid ke guru? Apa kepentingannya? Itu kayaknya kepentingan sangat sedikit sekali. Nah, sangat tidak perlu kalau murid perempuan, murid laki-laki mandang ke guru perempuan, kecuali memang diperlukan dalam pendidikan. Contoh, guru tajwid. Nah, guru tajwidnya perempuan, muridnya laki-laki. Ya, usia semester 1. Nah, gurunya baru tamat S1. Itu kan masih hampir sebaya itu. Nah, materi tajwid, makharijul huruf. Nah, makhraj nun adalah di ujung lidah ditempelkan dengan langit-langit atas. Balik lagi ini. Gurunya ini ini. Makhraj waw dan fa adalah antara dua bibir. Bedanya sedikit adalah fa itu di perut bibir direnggangkan selebel kertas. Muridnya nggak pandai-pandai muridnya makhraj. Kenapa dia nggak pernah lihat bibir gurunya? Itu darurat nggak kira-kira? Ya kalau belajar makhraj tentu darurat. Tapi kalau belajar fikih, belajar biologi, belajar fisika, belajar matematika, itu belajar matematika paling kanan guru yang nampak.
karena menjelaskan di papan tulis. Jangan muka guru lihat matematika. Matematika tidak ada hubungan sama muka guru, balik dan tangan. Nah itu maknanya kalau batasan kewajaran yang memang poin pentingnya dan pendidikan nggak ada masalah. Itu namanya darurat. Ini belajar KKN, PKN. Ada lagi kan? PKN nggak ada. Apa lagi materi? Sejarah misalnya. Sejarah itu bukan, kalau kita begini pun tahu itu sejarah karena dengan suara. Ketika Muhammad Al-Fatih menyerang murid laki-laki nggak perlu gitu. Apa dilihat sama Al-Fatih? Itu tergantung hajat. Jadi bukunya itu nggak bisa apa materinya, apa yang sedang dibahas, bagaimana gurunya, guru usianya ada, kan ada juga tidak masalah laki-laki bersalaman dengan perempuan yang sudah lanjut usia, ada pendapat itu. Nah ini gurunya profesor, usia sudah 75 tahun. Nah, yang diajar adalah semester 1 dan itu belajar makhraj dengan nggak pandai juga karena gurunya tidak lagi. Itu kira-kira apa masalahnya memandang pikiran mahasiswa usia 75? Kenapa salamannya saja masih ada yang membolehkan, apalagi cuma memandang. Jadi bagaimana hukum fikihnya? Nah banyak tergantungnya, lihat usianya, lihat kelayakan pendidikannya, lihat urgennya dan sebagainya. Jadi nggak ada jawaban sebenarnya. Nah, kalau ada kasus baru ada jawaban. Nah, usia itu berapa? Guru itu berapa? Materinya apa? Baru ada jawaban. Allahu a'lam. Subhanallah. Mana para bin zat yang baik sih.